ngaji banyak-banyak, kalau tidak diamalkan minimal harus ada yang diamalkan. Dampaknya apa? Satu, selain kepada diri sendiri, anak akan dijaga oleh Allah. Bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang sempurna, yaitu apa? Orang-orang yang telah diberi hidayah berupa apa? Keimanan. Ada ulama yang sudah sekelas waliullah, kekasih Allah. Ketika pagi ditanya, kenapa engkau menangis? Saya takut ketika saya bangun iman saya dicabut. Maka setiap pagi, setiap bangun, apa? Ucapan alhamdulillah masih dalam keadaan iman. Karena nikmat terbesar kita diberi iman. Rabbil alamina, yang merajai seluruh alam. Maksudnya apa? Khaliqil khalqi, yang menciptakan makhluk, warzaqihim, yang memberi rezeki, muhawwilihim, yang merubah atau yang menggerakkan para makhluk min halin ila halin, dari keadaan satu ke keadaan lain. Jadi Syekh Nawawi alhamdulillah ditafsiri sendiri, Rabbil alamin ditafsir alhamdulillah. Maksudnya apa? Minimal standar kita itu bersyukur. Maka barang siapa hambaku yang tidak mau bersyukur dengan nikmat yang paling kecil, maka tidak akan cahaya. Padahal mudah, tapi pelaksanaannya susah. Kadang kita hanya mengaku-ngaku cinta kepada Nabi, padahal kita pun sangat jauh dikatakan cinta kepada Nabi. Mama nahbu, minimal cinta kita ikut perkataannya. Tindakan Nabi, akhlak Nabi yang paling sederhana saja, yang kita susah untuk niru apa? Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencaci makanan seumur hidupnya. Dan kita, wah asin, nggak enak, pulang sampai-sampai nggak dibuatin kopi sama apa istri. Buatin kopi kecut, kecut. Nabi tidak pernah. 3 pagi makanan uang nggak ada, puasa nggak enak, beliau diam nggak makan, kita enggak. Ini contoh paling kecil. Ya boleh kita ngaku-ngaku, pertanyaannya Nabi Muhammad cinta nggak sama kita? Tidak. Rabbil alamin, maksudnya apa? Merajai seluruh alam. Maksudnya apa? Allah yang menciptakan makhluk, memberi rezeki, mengubah kondisi satu kami. Kita tak pernah tahu apa dalam mati dalam keadaan membawa iman. Maka apa? Jangan pernah menuduh orang non muslim atau apa memanggilnya dengan kafir. Kita tak pernah tahu iman kita sampai ayat atau tidak pernah. Maka apa? Doanya orang dolim walaupun non muslim Allah ijabahi. Itu terang-terang. Doanya non muslim walaupun dia dianiaya, dia diijabah. Itu penting untuk apa? Agar kita hati. Kemudian Ar-Rahman, alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman Maha Pengasih. Maksudnya apa? Al-atifi alal bari wal fajiri bil rizki wa daf'il afati anhum. Maksudnya apa? Maha Pengasih maksudnya apa? Yang maha lembut terhadap orang yang baik, wal fajiri yang durhaka, rizki dengan wadafil afati, menolak bahaya dari mereka. Maksudnya apa? Allah itu maha pengasih. Maksudnya apa? Lembut terhadap orang yang apa? Yang beribadah maupun yang durhaka. Makanya tadi Allah tetap mengasihi kepada orang yang berdoa, baik muslim maupun non muslim. Lah bagaimana? Kenapa non muslim langsung dikabulkan? Karena apa? Biar tidak bisa langsung masuk neraka. Dalam orang Islam, doa pasti dikabulkan dalam bentuk 3. Pertama bentuknya apa? Dikabulkan sesuai permintaan. Atau bentuknya apa? Kelak diganti di akhirat, atau diganti dengan dihindarkan dari musibah. Tujuh. Maka apa? Di saat orang itu berdoa terus menerus kok merasa kecewa, disitulah apa? Disifati penghambaan yang tidak ikhlas dalam berdoa. Doa itu perintahnya wajib. Ud'uni astajib lakum.
soal berhasil atau enggak bukan urusan kita, kewajiban kita. Ar-Rahim, penyayang. Allah yasturu alaihim al-dhunuba fid dunya wa yarhamuhum fil akhirah wa yadkhulun jannah. Maha penyayang maksudnya apa? Zat atau Allah yang menutupi dosa-dosa mereka, dosa-dosa kita di dunia, wa yarhamuhum, dan menyayangi mereka di akhirat dan memasukkan kita ke dalam surga. Maksudnya apa? Khusus bagi orang-orang Islam. Rahimnya Allah. Ya. Maka kita berharap, ya Allah, masukkanlah kami ke surgamu tanpa dihisab. Ya. Bolehkah beribadah dengan harapan masuk surga? Boleh. Tingkatannya ada tiga. Pertama, beribadah karena murni Allah. Golongan kita lalu nggak mungkin. Ya, pasti adanya takut masuk neraka. Kedua, takut masuk neraka dan berharap surga. Boleh. Yang ketiga, apa? Berharap duniawi, sholat duha, biar dapat rezeki lancar. Tapi kalau rezekinya dalam hatinya lebih besar daripada Allah, maka itu bukan tidak dapat apa-apa. Ada takaran. Nah, Rahim itu penyayang apa? Di sini tafsiri, Allah menutupi dosa-dosa mereka di dunia. Kelak apa? Orang muslim ini Allah terpilih, dosanya dia apa? Ditutupi. Kemudian apa? Dikasih rahmat di akhirat dan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma Rahman dan Rahim. Bahasa sederhananya, Rahman itu di dunia, baik muslim non muslim. Rahim itu khusus muslim di akhirat. Maliki yaumiddin. Ini ada dua bacaan. Maliki yaumiddin. Kalau ma-nya panjang artinya apa? Yang memiliki. Kalau Maliki yaumiddin, mimnya pendek artinya merajai. Itu namanya ilmu qiraah. Ini sekedar pengetahuan agar tidak menyalahkan orang lain. Ini Al-Quran itu turun dalam satu huruf 7 huruf. Siapa? Ada banyak bacaan. Tadi pagi pas belajar ilmu qiraat. Alif Lam Mim, dan kan kita la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ada yang membaca nasyallah, boleh. Itu sekedar pengetahuan agar tidak menyalahkan. Maka di sini contoh, ada yang membaca Maliki yaumiddin, ada yang membaca Maliki yaumiddin. Kita yang dapat riwayatnya Imam Asim wajib membaca Maliki yaumiddin, mimnya panjang. Tapi boleh nggak Maliki? Boleh kalau jenengan punya guru. Kalau enggak, ini ilmu. Tinggian mana antara Malik dengan Malik ya? Kalau mimnya panjang memiliki, kalau mimnya pendek merajai. Imam Tobari lebih cenderung membaca Malik yaumiddin, mimnya pendek, yang artinya merajai. Kalau merajai pasti memiliki. Kalau memiliki belum tentu merajai. Tingkatan tinggi mana? Merajai. Dan maksud dari Maliki yaumiddin, merajai hari pembalasan atau hari kiamat. Isbatil alif inda asim wal kisai, ini ilmu qiraat. Wa yaquba ay mutasarrifin bil amri kulli yaumil qiyamah. Itu tentang ilmu qiraat. Jadi bahasa Arab itu susah. Bahasa Arab termasuk bahasa yang paling banyak artinya. Dan untuk bisa mengimbangi, menurut sebagian ulama, yang hampir bisa mengimbangi adalah apa? Itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesia kecil. Bahasa Indonesia kalau nasi satu tetap nasi. Kalau orang Jawa Pak Zodi, nasi satu upo. Sebelum jadi beras, sebelum jadi nasi, pari. Satu pari ada nama sendiri loh orang Jawa. Nasi sagegem, kepel gitu. Orang Jawa gini jiwi, ada yang jiwel, beda-beda. Bahasa Arab seperti itu. Jadi beda-beda.
Lah orang Indonesia cubit cuma satu tok besar. Maka semisal kalau tidak sah, kalau menyuruh Mas dari tidur untuk duduk ijlis, kalau dari berdiri untuk duduk ukut, artinya sah. Tapi Quran memberikan kejelasan ada maksud tertentu. Itu prosesnya panjang. Maka benar-benar agar ketika jenengan semua menemukan teks yang secara akal, minimal akal, kok tidak cocok, tanyakan kepada ahli. Kok artinya seperti ini? Biasanya ketika cocok dengan akal ditafsirkan dengan pikirannya sendiri, itu nafsu. Ini cocok loh, sesuai dengan apa? Aktivitas kita. Belum tentu aktivitas kita benar. Semisal dari yang sepele, makruh itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kalau wudhu epret apa nih? Dibaskan. Itu makruh dibenci oleh Allah. Kemudian apa? Wudhunya itu dilebihkan. Batasnya cuma sampai sini, dilebihkan sampai sini. Agar apa? Bagian besok yang kena, yang bersinar itu hanya tidak yang wajib saja, yang sunnah. Maka ketika sunnah dilebihkan, maka ini ikut suci. Kemudian ada yang kalau nggak salah, syariat itu ta'abudi. Ta'abudi itu apa? Sami nawa atona. Derek dawuh. Bahasa Indonesia itu apa ya? Derek dawuh. Gimana? Tahu nggak maksudnya derek dawuh? Paham nggak? Mengikuti perintah. Oke, ya gitulah. Iya nggak? Maksudnya gitu nggak? Mana? Itu ta'abudi. Iya nggak? Syariat itu ta'abudi. Maka di dalam Quran ini hukumnya 100% hukum Allah. Hukum taklif itu dari Allah. Hukum wada'i itu dari ulama. Dibuat oleh ulama. Lampu merah. Negara kita tidak Islam, kata siapa? Ihtisan itu mengambil hukum yang terbaik. Contohnya lampu merah. Kalau nggak ada lampu merah, bayangkan. Itu termasuk sudah Islam. Jadi tidak perlu berlabel Islami. Sedangkan aktivitas kita pun sudah Islam. Ini contoh isbatil alif inda asim wal kisai. Jadi ada riwayat imam-imam perawi membaca alhamdulillah itu ada berapa bacaan. Ya, Indonesia itu ikutin Imam Asim, rawinya Imam Hafiz. Jadi riwayatnya. Jadi besok suatu saat mungkin Allah berkehendak, ya anaknya Pak Sudin ke Maroko, anaknya Pak Bari ke Sudan, anaknya Mas Aceh kuliah di Mesir. Amin. Ya, istrinya Mas Heri dari Eropa mungkin. Nanti Qurannya beda. Karena apa? Sama semua. Malik yaumiddin maksudnya apa? Yauma la tamliku nafsun li nafsin. Ayat Malik yaumiddin ditafsiri dengan ayat yang lain gitu. Jadi kadang ada ayat ini menafsiri ayat ini. Namanya munasabah ayat. Hanya Al-Qur'an lah yang bisa antara kalimat satu dengan kalimat nyambung sampai akhir. Maka semakin mendalami Al-Quran, semakin kita apa? Semakin ilmu itu dibuka orang pengen terus. Ibarat orang semakin minum semakin haus kalau mendalami Al-Quran. Dulu kita ngaji Al-Fatihah, ya tafsirnya 3 bulan, semalam 1 ayat. Saya masih ingat, ketika guru saya mau ngaji tafsir. Ini kitab aslinya. Di sini ada kamusnya, di sini ada tafsir lain, ada kitab fikih, ada dipilih ini kurang lebih 5 atau 6 kitab. Saya lihat ini kepala mata. Diwasiati besok kalau ngajar tafsir disiapkan seperti itu.
Jadi apa? Kalau pengen ngaji tafsir yang khatam, minimal mondoknya 27 tahun. Tafsir tok. Bener-bener hati-hati. Karena itu inti menyampaikan kalam Allah. Ya, tafsir itu bukan tafsir itu apa? Masuk Quran bukan mendekati. Tafsir benar Islam tidak Quran yang mutlak benar. Tafsirnya tidak, tapi mendekati. Nah, bagaimana memahaminya? Ya kita lewat tafsir. Tidak boleh ketika menyampaikan Malik min Allah yang merajai hari pembalasan kemudian ditafsiri oleh kalian sendiri. Tidak boleh. Lah Malik Yaumiddin yang merajai, yang memiliki hari pembalasan, hari kiamat, ditafsir oleh ayat Yauma la tamliku nafsun nafsin shay'a wal amru yawma idillah Al-Infitor ayat 19. Artinya apa? Hari di mana seseorang tidak memiliki kuasa terhadap orang lain sedikit pun. Wal amru yawma idillah, semua perkara ketika itu hanya milik Allah semata. Jadi ketika hari kiamat, di mana hari kiamat itu apa? Hari di mana seseorang tidak memiliki kuasa terhadap orang lain sedikit pun, semua perkara. Ya, kecuali hanya maka apa? Ya modal kita, dunia ini tempat menangan kita. Tak pernah tahu ajal itu datang kapan. Semua asbab, semua nasab akan terputus kembali kepada diri kita masing-masing. Kecuali nasabnya baginda Nabi Muhammad akan nyambung seluruhnya. Sekedar menginformasikan, ya. Jangan benci kepada ahlul bait, kepada para habaib. Walaupun secara dohir mata kita habib ini salah, ya sudah, tapi jangan sampai ada benih benci. Karena apa? Hadisnya, barang siapa membenci keluargaku, turunanku, maka setengah badannya sudah masuk neraka. Kalau salah, urusan polisi sudah. Ini urusannya tuh ketika kita ikut membenci itu berat. Urusannya dengan Nabi Muhammad. Kalau kita menikah serah dengan siapa? Itu hari ini.